Apa kabar para pemirsa? Saya Tono Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Tanggal 16 Maret malam hari dilaporkan telah terjadi gempa dahsyat berskala 7,4 di bagian timur laut Jepang. Pusat gempa ada di perairan Fukushima dengan kedalaman 57 km dengan getaran terbesar berskala 6. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk Miyagi dan Fukushima. Meskipun akhirnya dicabut, gempa telah menyebabkan banyak bencana lainnya. Getaran besar bersambut kilatan berlangsung cukup lama. Kawasan timur laut Jepang, tanggal 16 Maret terjadi gempa dahsyat berkekuatan 7,4. Kereta Tohoku Shinkansen yang tengah beroperasi karena gempa telah menyebabkan gerbong nomor 17 dan 16 keluar dari jalur. Rel kereta yang ada di bawahnya juga alami kerusakan akibat gesekan saat gempa terjadi. Pusat gempa terletak di perairan Fukushima dengan kedalaman 57 km. Miyagi dan Fukushima juga merasakan getaran berskala 6. Terlihat kaca toko yang pecah retak di Miyagi, menyebabkan pipa air di bawah tanah bocor. Produk belanja di toko supermarket juga jatuh berhamburan. 去年の経験からいくと、1ヶ月ぐらいでしょうか。とりあえず今、店舗にある Perusahaan listrik Tokyo atau TEPCO menjelaskan 2 juta rumah penduduk di kawasan Kanto mati listrik. Badan Meteorologi Jepang segera mengeluarkan peringatan tsunami 1 meter untuk bagian pantai timur laut. Saat peringatan kedua diberikan, tercatat air laut hanya naik 30 cm. PLTN nomor 1 dan 2 di Fukushima juga segera mengeluarkan sirene kebakaran. Untungnya usai dikonfirmasi tidak mengalami masalah. Badan Meteorologi Jepang menganalisis juga gempa kali ini juga mungkin merupakan sebuah gempa susulan 311 dulu dan berkemungkinan juga akan ada gempa serupa dalam masa sepekan ini. Warga diimbau untuk lebih waspada. Sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan banyaknya pengungsi asal Ukraina yang melarikan diri ke negara tetangga, di mana jumlahnya mencapai lebih dari 3 juta orang dan 1,4 juta diantaranya adalah anak kecil. Jika hendak diperhitungkan, maka setiap detiknya akan ada 1 anak kecil yang menjadi pengungsi. Dalam masa ini, banyak pula ibu hamil yang tidak dapat bergerak dengan bebas. Mereka hanya dapat menyembunyikan diri di bunker bawah tanah dan melahirkan bayinya di sana. Salah satu tempat penampungan di perbatasan Polandia, kamar dengan ranjang biru berderat dipenuhi dengan anak kecil yang tengah bercanda. Dari statistik Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM PBB, sejak invasi Rusia ke Ukraina, lebih dari 3 juta pengungsi Ukraina tengah melarikan diri ke luar negeri. Menurut statistik UNICEF, sekitar 1,4 juta diantaranya adalah anak-anak. Berarti rata-rata lebih dari 73.000 anak yang menjadi pengungsi setiap hari. 1.45 now, 1.45 million children in 19 days of recorded is the fastest in terms of swiftness and scale. In terms of swiftness and scale, the worst refugee crisis since World War II. 55 children per minute, so almost 1 per second. Mayoritas pengungsi anak kecil ini berada di wilayah perbatasan. Sebagian anak lainnya telah mulai sekolah di negara-negara di Uni Eropa. Disambut dengan hangat oleh penduduk setempat yang memberikan perlengkapan sekolah dan hadiah kecil. Ada sebagian ibu pengungsi yang hamil atau yang telah melahirkan karena sulit untuk bergerak tidak dapat mengungsi. Maka saat sirene berbunyi, mereka hanya dapat bersembunyi di bunker rumah sakit sambil beristirahat sambil berdoa agar perang dapat segera berakhir. Menghadapi masalah rendahnya angka kelahiran, pemerintah Taiwan terus mengalokasikan dana yang cukup besar guna dapat meningkatkan persentase kelahiran. Akan tetapi hasil yang diperoleh sangat terbatas. Merujuk pada statistik terbaru dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, jumlah bayi yang lahir turun dari 210.000 orang menjadi 150.000 orang. Sejak tahun 2020 dapat terlihat jumlah populasi alami penurunan di mana angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Dengan bantuan staf medis, bayi lahir ke dunia dengan selamat. Masalah rendahnya angka kelahiran di Taiwan cukup serius. Tahun 2015 tercatat sebanyak lebih dari 210.000 bayi baru. Namun tahun 2021 hanya 150.000 bayi baru. Struktur kependudukan secara keseluruhan juga menunjukkan pertumbuhan negatif, di mana kelahiran lebih rendah dari kematian per tahun 2020. Guna mengatasi masalah kerendahan angka lahir yang dianggap sebagai krisis nasional, beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengalokasikan dana dan program terkait. Namun persentase yang tercapai tampaknya tidak membuahkan hasil baik. Yayasan Anak berpendapat jika program pemerintah tidak terintegrasi secara horizontal. Merujuk pada hasil jajak pendapat oleh Yayasan CWLF dari berbagai program keringanan beban pendidikan anak dalam keluarga, tidak sedikit yang berpendapat jika program keringanan pajak, pelayanan pengasuhan publik, dan tunjangan pembelian properti oleh keluarga beranak masih dapat terus ditingkatkan. Untuk itu disarankan dapat membentuk instansi khusus penanggulangan kerendahan angka kelahiran seperti halnya di Jepang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.